Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, asal kelas Teknik Sipil C. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas PowerPoint saya, ya, yang memiliki tema lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, adapun pokok pembahasan dari PowerPoint saya, yang pertama definisi lingkungan, dan yang kedua peran atau arti penting lingkungan bagi kehidupan, dan yang ketiga definisi ekosistem, yang keempat sifat universal dalam ekosistem, yang kelima contoh bagan ekosistem, yang keenam definisi pembangunan berkelanjutan, yang ketujuh definisi SDGs atau TPB, dan yang kedelapan atau yang terakhir definisi dan tujuan SDGs desa. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan, yakni pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Nah, dan yang kedua, materi yang kedua, arti penting lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan sangatlah penting dan berarti bagi kehidupan. Untuk lebih jelasnya dapat dimaknai sebagai berikut. Lingkungan sebagai tempat tinggal di mana setiap makhluk berada dan hidup berkelompok dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup, di antaranya individu makhluk hidup tunggal, populasi, kumpulan individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Terus yang ketiga, komunitas, kumpulan populasi yang hidup pada suatu daerah tertentu. Dan yang keempat, ekosistem, kumpulan komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya dan membentuk suatu sistem. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Dalam kehidupan terbentuk semacam rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan yang mendorong terciptanya keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Sebagai contoh, rumput dimakan rusa dan rusa dimakan harimau, dan seterusnya. Lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Di dalam lingkungan pun interaksi sosial terjadi satu sama lain. Melalui interaksi inilah manusia dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Lingkungan sebagai wahana bagi keberlanjutan, kerusakan, dan degradasi pada lingkungan akan mempengaruhi kualitas lingkungan yang sekaligus berdampak pada kehidupan manusia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keberlangsungan hidup seluruh organisme di bumi ini sangat bergantung pada kondisi lingkungannya. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang membentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Materi ketiga, sifat universal dalam ekosistem. Seringkali fungsi dan organisme yang menjalankan proses interaksi terpisahkan secara fisik, dalam arti bahwa sebagai organisme itu tersusun dalam stratifikasi. Dan yang kedua, fungsi dasar umum terpisah oleh waktu, sehingga terdapat tenggang waktu lama antara terbentuknya bahan yang diproduksi oleh organisme autotrofik dengan memanfaatkan produk tersebut oleh organisme heterotrofik. Sebagai contoh, dalam suatu ekosistem hutan, hasil fotosintesis hanya sebagian kecil saja yang segera oleh tumbuhan itu sendiri, oleh hewan herbivora, dan oleh parasit tumbuhan itu. Dan yang materi selanjutnya adalah contoh bagan ekosistem. Nah, di sini kita bisa lihat gambar yang tertera pada PowerPoint saya. Mungkin contoh kecilnya seperti itu. Rantai makanan merupakan peristiwa
peristiwa dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, kemudian ke pengurai. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Saya lanjut, pengertian dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagai berikut, yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Sustainable Development. Salah satunya faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Nah, pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Saya lanjut ke materi selanjutnya, definisi dan SDGs atau TTB. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurai kesejahteraan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Saya lanjut ke materi selanjutnya, definisi dan tujuan SDGs desa. Pengertian SDGs desa. SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, dan desa ramah perempuan, dan desa tanggapan budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya, Sustainable Development Goals disingkat menjadi SDGs. SDGs desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan data desa tahun 2021. Nah, adapun tujuan dan sasaran SDGs desa yaitu mengutip dari Permen Desa tanggal 13 tahun nomor 13 tahun 2020, setidaknya ada 18 tujuan yang dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa tersebut, yaitu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan kesejahteraan pendidik, desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, desa inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesejahteraan kawasan pemukiman, desa ekosistem laut, desa ekosistem daratan, desa damai dan berkeadilan kemitraan untuk pembangunan desa, desa kelembagaan desa dinamis, dan budaya desa adaptif. Mungkin sampai disinilah materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, karena ini adalah proses pembelajaran, dan apabila ada ketepatan maka itulah mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.